Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Deddy Nurjani, MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paulus Pangestu dengan PTK ID 700177634. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan mengenai refleksi pengalaman bersekolah. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja. Nah, baik. Di sini pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah atau pengalaman apa yang membuat Anda kehilangan motivasi untuk bersekolah? Nah, yang saya ambil di sini adalah pengalaman yang membuat saya menjadi rindu bersekolah. Pengalaman yang membuat saya rindu bersekolah ini adalah ketika momen bersama teman-teman saya di SMA. Nah, hal ini dikarenakan sebagian besar waktu saya habiskan bersama teman-teman di sekolah. Mulai dari belajar, kemudian juga berdiskusi, bermain, bekerja kelompok, dan lain-lain. Nah, selain itu juga pengalaman yang membuat saya rindu bersekolah adalah kehadiran guru-guru yang mendukung saya belajar, serta memberikan inspirasi bagi saya sehingga saya dapat terus belajar hingga saat ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar. Tentunya setiap individu memiliki peristiwa atau pengalaman yang membuat dirinya merasa berkembang dan belajar. Nah, untuk saya sendiri, peristiwa yang membuat saya berkembang dan belajar adalah ketika hadirnya guru-guru yang mendukung belajar saya, seperti guru yang menyampaikan materi dengan jelas dan tentunya mudah dipahami. Kemudian juga guru yang memberikan motivasi ketika saya berada dalam fase terpuruk dan memberikan inspirasi sehingga saya dapat terus belajar hingga saat ini. Nah, ini saya alami ketika duduk di bangku persekolahan, tepatnya di kelas 10. Saya bertemu dengan salah satu guru yang peduli dan sering memberikan saya motivasi untuk terus belajar matematika. Nah, pada saat itu saya tidak terlalu suka dengan matematika, namun setelah belajar dengan beliau, alhamdulillah saya termotivasi untuk belajar dan pada akhirnya saya menyukai pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, siapa sosok guru yang menginspirasi Anda? Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, bahwasanya saya memiliki salah satu guru yang menginspirasi saya adalah seorang guru matematika yang mengajar ketika saya duduk di kelas 10 SMA. Nah, kemudian apa pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut? Nah, pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut adalah ketika guru tersebut sering menunjuk siswa-siswa yang kurang memahami materi matematika untuk mengerjakan soal di depan kelas. Nah, sehingga membuat siswa-siswa tersebut, termasuk saya sendiri ya, karena pada saat itu saya memang kurang memahami mata pelajaran matematika. Nah, pada akhirnya lebih mempersiapkan dalam memahami materi sebelum pembelajaran dilaksanakan. Nah, secara tidak langsung juga beliau telah memberikan motivasi dan kepedulian pada diri saya untuk terus belajar. Nah, dari hal inilah saya mulai menyukai pelajaran matematika dan beliau menjadi salah satu tokoh inspiratif karena telah membuat saya merubah cara pandang mengenai pelajaran matematika. Nah, kemudian pernahkah Anda menduplikasi atau mengadaptasi yang dilakukan oleh guru tersebut di kelas yang Anda ampu? Apa yang Anda lakukan? Nah, tentunya ini pernah saya lakukan. Nah, hal ini saya lakukan ketika saya melaksanakan PAP, itu penerapan persekolahan, pada salah satu SMP di kota Tasikmalaya. Nah, saat itu saya sering menunjuk siswa-siswa yang tidak memperhatikan saya ketika menjelaskan materi untuk mengerjakan soal di depan kelas. Hasil siswa-siswa tersebut lebih mempersiapkan pembelajaran dengan terlebih dahulu belajar di rumah mengenai materi yang akan disampaikan dan lebih memperhatikan ketika saya menjelaskan materi di kelas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk refleksi pengalaman bersekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.